Pidana khusus Kejaksaan Agung menetapkan 5 tersangka baru perkara korupsi data yang Harvey Mois, tersangka kasus dugaan korupsi. Selamat siang warga desa Karangjati. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya sebagai kepala desa yang baru. Saya siap untuk bekerja sama dengan seluruh warga demi kemajuan dan kesejahteraan desa kita. Mari kita bersatu, berkomunikasi, dan bekerja keras demi masa depan yang lebih baik. Padahal kan banyak anak yang bagus. Ya semoga dia berhasil besok kita udah bikin jalan mbak. Ya juga sekarang baru sosialisasi, kita lihat aja ke depannya gimana. Untuk mewujudkan harapan ibu dan bapak, hari ini saya akan memberikan sedikit bantuan sosial sebagai bentuk kehormatan saya sebagai kepala desa yang baru saja dilantik. Ibu-ibu, bapak-bapak, diharapkan mengantri dengan tertib. Semuanya pasti kebagian, jangan berdesak-desakan. Allah, kalian begini cuma di awal doang. Besok kita nggak bakal bisa bantuan lagi. Disyukuri aja mbak, kapan lagi kita dapat sembako gratis. Yaudah ya mbak, saya dulu ya. Ya, hati-hati ya mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga desa Karangjati. Pagi. Saya senang sekali bisa bertemu dengan kalian hari ini. Saya ingin berbicara tentang proyek pembangunan jalan di desa kita.
Saya percaya dengan semangat gotong royong dan kerjasama yang kuat, kita akan berhasil mewujudkan pembangunan jalan ini. Proyek ini bukan hanya tentang mengaspal jalan, tetapi juga tentang membangun kebersamaan dan meningkatkan kualitas hidup kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bergerak maju bersama untuk masa depan yang lebih baik bagi Desa Karangjati kita. Masuk. Permisi, Pak. Pak, saya ingin memberitahu bahwa dana dari pemerintah untuk pembangunan jalan desa sudah kami terima, Pak. Ini bukti dana yang sudah masuk, Pak. Bagus. Berapa jumlahnya? Totalnya mencapai 1 miliar, Pak. Oh, gitu. Bagus dong. Dana sebesar itu pasti akan sangat membantu pembangunan jalan kita. Yaudah deh, kamu bisa pergi. Baik, Pak. Tunggu dulu. Ada yang ingin saya bicarakan. Gimana kalau kita ambil sebagian kecil dari dana ini? Dan tentu saja, saya akan membaginya dengan Bapak. Maaf, Pak, tapi ini tidak benar. Dan tersebut merupakan amanah dari pemerintah untuk pembangunan jalan dan harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, Pak. Tapi ini kesempatan emas, Pak. Kita hanya ambil sedikit saja, tidak terlalu berpengaruh bagi proyek pembangunan. Apakah ini akan aman bagi kita, Pak? Udah, kamu percaya aja sama saya. Kebutuhan keluarga kamu juga akan terpenuhi kok. Baik, Pak. Mari, Pak. Pak Yanto, tadi siang saya ketemu Pak Jamul nih. Katanya nanti malam dia mau pergi ronda. Oh, boleh tuh. Kita tunggu aja nih dia. Yoi. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Jamal akhirnya datang juga. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Ngopi, Pak. Ngopi, Pak. Ngopi. Ngomong, apa lu sudah lihat jalan yang baru dibangun dekat masjid itu? Oh, jalan dekat sana ya? Saya sering sih lewat sana. Emang udah agak aneh sih sekarang. Masa kemarin baru bikin, sekarang udah mulai retak-retak. Saya juga pernah lihat situ sih. Tapi kok pembangunannya nggak maksimal ya? Padahal dana desa yang dipakai cukup besar. Benar juga ya. Jangan ada yang nggak beres dengan pengelolaan dana desa kita. Nggak tahu juga sih. Ini bukan pertama kali kita ada masalah di desa kita. Iya, jadi ingat dulu waktu proyek irigasi semuanya nggak berjalan lancar juga kan. Bener tuh, kita harus lebih hati-hati ke depannya nih. Kita harus tanya juga nih sama kepala desa, gimana sih dana yang dipakai buat desa ini buat bikin jalan, kok baru bikin langsung rusak-rusak kayak gitu. Saya setuju sih. Kita harus berani bertanya dan memastikan apakah dana desa digunakan dengan benar.
Permisi Pak, saya menerima banyak laporan dari warga tentang keluhan mereka dan kecurigaan mereka. Ya, saya mengerti. Tapi bukan berarti saya bisa menghapus perjanjian kita sebelumnya. Saya yakin Bapak bisa mengelola data dana desa dengan baik. Pak, bagaimana kalau... Saya tahu. Dan saya seharusnya nggak meminta Bapak melakukan hal tersebut. Tapi kalau sudah begini, saya hanya bisa memberimu pilihan. Tetap lanjut atau berhenti menjadi asisten saya. Baik Pak. Udah pulang, Mas. Jamal! Pak Jamal! Ya, Pak. Pak Jamal, lihat nih Pak Jamal. Ada berita baru Pak Jamal. Di Twitter. Lihat. Wah. Kok saya gak nyangka, Pak? Gila. Ternyata dugaan kita semalam benar nih, Pak. Waduh, ternyata bukan cuman pantesan perasaan kita. Akhir-akhir ini desa kita santai, Pak. Gak nyangka saya, Pak. Saya. Jadi kemarin saya habis beli Bapak, ibu-ibu. Ada apa nih? Bawa Pak, ibu-ibu. Belum, postingan baru nih. Lihat nih, lihat deh. Kaget banget saya tadi baru lihat ada orang bicara terbuka tentang hal ini. Siapa yang berani bikin postingan kayak gitu? Gak tau lah. Tapi saya yakin banyak dari kita yang merasa seperti yang ada dalam postingan itu. Mungkin ini panggilan juga buat kita biar lebih aktif lagi dalam memantau pengguna dana desa. Benar tuh. Saya setuju. Mari kita ajukan pertanyaan yang tajam dan menuntut transparansi. Kepala desa itu pelayan masyarakat, bukan penguasa. Ayo, kita jangan tinggal diam. Kita harus bersatu dan membuktikan bahwa kepala desa menggunakan dana desa dengan baik dan benar. Ini adalah hak kita sebagai warga. Ayo. Betul. Mas, makan malamnya udah siap nih. Mas? Mas? Iya kenapa? Mas, kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini kamu gak fokus? Kamu yakin gak ada yang mau kamu ceritain sama aku? Aku nggak apa-apa kok, kamu tenang aja ya. Kami tidak akan diam melihat hal ini terjadi.
Kepala desa harus bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan dana desa. Kami minta penjelasan. Kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan uang dana desa kami. Bukan dia! Kami tidak akan pergi sampai kami mendapatkan jawaban dan kepuasan dari kepala desa. Saya mengerti tentang kekhawatiran kalian, tapi saya ingin meyakinkan semua orang bahwa dana desa telah digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami butuh bukti! Kami punya bukti sebaliknya! Kami gak akan mundur! Saya mengerti, tapi saya yakin bahwa investigasi akan membuktikan bahwa tidak ada yang salah. Sekarang, mohon agar Bapak Ibu bisa tenang dan percaya pada proses hukum yang berjalan. Sekarang, mohon Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa pulang ke rumah masing-masing. Gimana sih? Gak jelas sih kepala desa. Tadi, saya ingin membahas masalah serius ini. Pesan anonim yang viral tentang penyalahgunaan dana desa telah merusak reputasi kita. Ya Pak, saya juga sangat prihatin dengan situasi ini. Saya ingin kita mulai mencari siapa orang yang berada di balik pesan tersebut. Tentu Pak, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mulai menyelidiki siapa orang yang mungkin memiliki motif untuk menyebarkan pesan tersebut. Pasti Pak, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Bapak. Kayaknya ada berkas yang kurang. Adi, bisakah kamu keluar sebentar dan mengambil berkas yang ada di luar? Saya butuh untuk melanjutkan rapat ini. Tentu Pak, segera saya ambilkan. Banyak banget notifikasinya. Apa ini? Kok banyak hujatan ya? Oh, jadi dia orangnya selama ini. Ya Pak. Adi, apa maksud semua ini? Apakah kamu tahu tentang pesan anonim yang viral di Facebook itu? Saya tidak tahu apa-apa Pak. Saya hanya menjalankan tugas yang Bapak suruh untuk mengambil berkas-berkas. Maafkan saya Pak, saya tidak ada niatan untuk menyebarkan pesan itu. Saya juga tidak tahu hal apa yang menyebabkan itu Pak. Kamu pikir saya akan percaya pada alasan itu? Saya percaya kamu, tapi kamu malah mengkhianati saya. Aduh, kamu kemana sih, Mas? Kenapa nggak diangkat sih? Bu? Ibu? Ibu kenapa? Ini loh
loh, Bu. Suami saya udah gak ada kabar beberapa hari ini. Serius, Bu? Saya khawatir Bu dia kenapa-napa, Bu. Ya ampun, Bu. Yang sabar ya. Bu, mau belanja apa nih hari ini? Saya sih mau beli nasi kuning. Oh, sama sih saya juga tuh mau belanja. Ada Pak Kades tuh, Bu. Iya Bu. Mau belanja ke depan, Pak. Oh iya Bu, saya ke belakang dulu ya Bu. Ya, mari, Pak. Warga-warga sudah mulai curiga. Saya harus mulai bertindak. Saya nggak mau basa-basi. Apa maksud kamu menyebarkan rumor tentang hilangnya Adi ke para warga? Maafkan saya, Pak. Tapi saya khawatir. Saya mencoba mencari tahu di mana keberadaan suami saya. Saya tidak bermaksud untuk menciptakan masalah ini, Pak. Gak ada kata maaf. Kamu sudah terlalu jauh membawa permasalahan ini ke publik. Kamu tidak tahu seberapa besar dampaknya bagi reputasi saya dan desa ini. Saya mengerti, Pak. Tapi saya khawatir dan hanya ingin mencari tahu suami saya. Cukup! Kamu harus berhenti mengganggu urusan desa ini. Kalau kamu terus mencari tahu tentang suamimu, kamu akan menyesalinya. Saya bisa membuat hidup Anda sengsara di sini. Bahkan, saya juga bisa mengusir Anda dari sini dan mengambil rumah ini, harta kamu satu-satunya. Tapi, Pak, ini gak adil. Saya dan suami saya tidak melakukan kesalahan apapun. Jangan mencoba mengingkari otoritas saya di sini. Kamu harusnya mengerti, saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Tapi, saya punya solusi untukmu. Apa itu, Pak? Saya akan memberikanmu uang sebagai penutup mulut. Tapi, kamu harus berjanji untuk tidak mencari tahu tentang suamimu ataupun masalah ini. Pilihlah dengan bijak. Ini kesempatanmu untuk mendapatkan uang dan hidup tenang. Atau, kamu akan kehilangan segalanya. Baiklah, Pak. Saya akan menerimanya. Selamat pagi warga desa Karangjati. Pagi. Sebagai tindak lanjut dari situasi yang terjadi, saya telah memutuskan untuk membuka lowongan posisi asisten yang baru. Saya membutuhkan seseorang yang dapat dan siap untuk mendukung desa ini ke arah yang lebih baik. Sekaligus mengumumkan bahwa asisten yang lama telah dipindah tugaskan untuk proyek khusus. Ini sebenarnya ada apaan sih? Kayaknya ada hubungannya deh dengan perginya Pak Adi. Kayaknya kepala desa mau nutupin sesuatu deh. Makanya dia buka lowongan baru. Ini tuh mencurigakan banget. Kayaknya ada yang gak beres deh di balik semua ini. Kita tuh harus cari tahu lebih lanjut. Gak bisa kita biarin ini kayak gini-gini aja. Ada keperluan apa? Saya ingin melamar kerja sebagai asisten baru, Pak. Oh, silakan duduk. Rianti, kinerja kamu dalam mengurus desa sangat baik. Tapi saya harus memberitahumu bahwa pekerjaan ini tidaklah mudah dan ada beberapa tugas khusus yang harus dilakukan. Maksudnya apa, Pak? Seperti asisten sebelumnya, saya mengharapkan kerjasama dalam mengelola dana desa dengan cara
mengambil sedikit dari dana tersebut untuk kepentingan kita. Kenapa semuanya tidak dialihkan untuk desa, Pak? Ingatlah, ini kesempatanmu untuk mendapatkan bagianmu. Maaf, Pak. Saya nggak bisa. Saya tidak ingin melakukan hal yang melanggar hukum. Tapi saya akan janji kok, Pak, untuk tutup mulut untuk kepentingan kita. Baiklah kalau begitu. Tapi, jangan sekali-kali membicarakan ini pada orang lain. Diam, cepetan. Diam. Cepetan jalan. Diam. 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 Jangan berisik, saya kesini kok untuk membantu kalian. Saya mau punya waktu. Setelah kita bebas, kita harus segera ke polisi besok. Saya harus mengumpulkan beberapa bukti lagi untuk membuktikan bahwa hal desa kita salah. Ayo, kita harus cepat. Ayo, Pak. Selamat siang, Mbak Ida. Bapak kami tangkap atas tuduhan korupsi dan penculikan. Maksudnya ini, Pak. Lepaskan Rahayu. Rahayu. Mas? Mas, kamu baru pulang? Ini kenapa, Mas? Aku nggak apa-apa kok. Sekarang ayo kita masuk.